Oke, oh iya. Oke, selamat malam teman-teman. Sehat semua? Malam Pak. Oke. Di grup tadi saya sudah share itu ya file OS buat apa Mikrotik ya sekaligus license-nya atau crack-nya. Oke, pertemuan hari ini adalah kita membahas mengenai data link layer sama nanti kita bagaimana menginstal Mikrotik ya di VirtualBox sehubungan nanti praktek setelah UTS gitu kan di pertemuan offline. Adapun objektif daripada ini apa mempelajari data layer atau data link layer adalah teman-teman bisa memahami apa saja sih yang terdapat pada data link layer yang dapat difungsikan atau dimanfaatkan gitu kan atau manfaat daripada si data link layer ini. Kemudian juga apa saja protokol yang ada pada data link layer ini atau yang misalnya kita pengen apa berkaitan dengan apa security ya. Kita harus tahu protokolnya dia pakai protokol apa gitu kan. Kemudian pengiriman data pada data link layer seperti apa pengirimannya. Kemudian juga di sini ada MAC atau Media Access Control atau MAC address gitu ya. Yang teman-teman tahu tuh misalnya kayak setiap perangkat jaringan tuh pasti ada MAC address-nya ya. Kemudian Ethernet atau port LAN gitu kan. Jadi fungsi daripada atau kemanfaatan daripada lapisan data link ini adalah dia bisa mempersiapkan apa saja paket berupa data yang akan dikirimkan oleh physical layer atau bagian apa yang terakhir gitu ya ke bagian paling bawah daripada sistem OC7 layer gitu kan. Jadi si istilahnya si ini nih agentnya gitulah siapa si data link layer nih agentnya nih data-data yang mau dipakai paket mau dikirim ke melalui physical layer untuk dilempar ke network LAN ataukah network secara metronet atau secara global atau internet gitu ya. Dia itu yang bekerja gitu kan. Lalu si apa data link layer ini juga dia bisa memposisikan mengatur gitu ya. Kemudian menentukan bagaimana bit-bit data. Jadi data itu terdiri dari apa bit-bit kan, bit data kemudian dikelompokkan menjadi format tertentu yang disebut frame. Jadi ketika sudah mau kayak tadi itu kan contohnya misalnya itu
zip dari itu kan terdiri dari beberapa file gitu kan. Nanti di situ dia di compile-nya menjadi sebuah file zip atau tar atau tapi kalau di sini dalam hal data link layer ini dia bisa menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format tertentu yang disebut frame. Jadi satu frame untuk langsung di sending ke network melalui physical. Lalu dia juga yang mengkompilasi atau melengkapi frame data tersebut. Jadi dia tuh bagian istilahnya kayak agentnya ya, nulis alamatnya mau kemana nih, dikirim kayak kita lagi mau ngirim barang gitu kan, alamatnya di mana, terus nama penerimanya siapa gitu kan, jadi bisa sampai ke tujuan. Nah di sini kalau dia misalnya ini ketahuan dia mau kirim kemana, berupa IP gitu ya, kita menuju IP networknya. Kalau memang lewat internet ya kita lewat internet dulu gitu kan, dari IP private, IP networknya, kemudian kepada IP global gitu. Sampai sini ada yang ingin tanyakan nggak? Oke, saya lanjut aja ya. Jadi pada layer data link ini dia memfungsikan untuk mengontrol berbagai media akses. Jadi berbagai media itu yang mengakses jaringan itu dia yang kontrol ya. Lalu dia juga bisa menentukan bagaimana format frame pada saat melewati media tertentu. Contohnya seperti ini, pada setiap hop sepanjang lintasan, kemudian intermediate device menerima frame dari media tertentu yang kemudian dienkapsulasi dan diforwardkan dalam bentuk frame yang baru. Header setiap frame diformat sesuai dengan media yang akan dilewati. Jadi misalnya medianya mau mensyaratkan frame-nya seperti apa, maka si data link layer itu yang akan memfungsikan frame yang dapat dilewati melalui media ini. Ini medianya ya. Medianya bisa ini VSAT, ini kan VSAT ya, VSAT bisa pakai FO, bisa juga pakai kabel UTP, banyak gitu kan, yang seperti yang sebelum-sebelumnya, pertemuan kita sebelumnya dijelaskan media apa aja sih yang buat mengatakan teknologi data gitu, mengantar data, media akses gitu kan. Jadi frame data yang akan dikirimkan itu juga diharuskan ya menyesuaikan dengan media yang digunakan gitu kan. Ini misalnya ini dia pakai Ethernet connection, dia juga Ethernet connection, kemudian ke switch paketnya di sini berupa ada LAN headernya, LAN trailer, kemudian misalnya transfer menggunakan serial connection, ya dia ditransfer sesuai dengan data yang bisa dilewati melalui serial connection gitu kan. Kemudian fungsi lainnya adalah bahwa pada lapisan data link ini dia bisa berfungsi sebagai checking error dalam hal pengiriman data. Dia bisa mendeteksi error dan memberikan peringatan atau notifikasi yang muncul kepada lapisan di atasnya bahwa terjadi kesalahan transmisi gitu kan. Data di atasnya adalah network ya kan, misalnya ada error gitu kan, pesan tidak terkirim. Tapi dia hanya bisa mendeteksi tanpa bisa memperbaiki error-error yang muncul tersebut gitu atau yang timbul gitu. Kemudian layer data link ini juga mengkoneksikan layer yang berbasis hardware dan software. Nih misalnya di sini ada NIC ya, hardware plus software ya, atau network interface card. Jadi implementasinya di sini ada di dua lapis. Kalau untuk yang hardware-nya di data link dan physical. Sedangkan ketika dia akan implement dengan software itu sudah 5 layer di atasnya gitu kan. Adapun beberapa standarisasi daripada protokol yang digunakan pada layer data link. Menurut ISO di situ ada high level data link control dan IEEE di situ ada 802.2 atau LLC. Untuk Ethernet-nya ada 802.3 Ethernet, 802.5 token ring. Kemudian 802.11 adalah menggunakan wireless LAN atau wireless ya. Kemudian pada ITU menetapkan key
9.922 atau frame relay standar. Kemudian untuk key 921 ISDN data link standar dan HDLC atau high level data link control. Sedangkan NC adalah ADCCP atau Advanced Data Communication Control Protocol. Kemudian protokol data link layer dan model TCP/IP di sini ada kalau untuk yang HTTP, FTP, Telnet, SMTP itu ada masuknya adalah protokol TCP ya. Sedangkan DNS, SNMP atau TFTP itu masuknya kepada protokol UDP. Sedangkan TCP itu adalah orientasinya adalah koneksi, sedangkan DNS atau UDP itu connectionless. Ini masuknya yang ini adalah termasuk kepada application layer. TCP atau protokolnya disebut transport layer. Kemudian yang IGMP, SCMP, IP itu RARP adalah masuk kepada internet layer. Kemudian Ethernet, token ring, token bus, wireless LAN adalah host to network layer. Ini ada beberapa protokol data link layer ya. Dengan merelasikannya dengan model TCP/IP. Kemudian protokol data link layer adalah untuk menghubungkan dua LAN yang berbeda, digunakanlah router. Jadi misalnya di sini adalah bisa satu ini adalah jaringan ini. Jadi di sini ada dua LAN atau dua network yang berbeda ya. Di sini ada network dengan IP networknya adalah 172.19.210.0, sedangkan di sini adalah 10.201.0/24. Pada saat sebelum dia dilakukan routing atau penentuan jalur gitu kan, dia tidak akan bisa mengakses daripada sini ngakses ke IP private di belakang ini ya. Kemudian dia juga nggak bisa mengakses ke sini. Tapi ketika dia udah sama-sama misalkan dia IP public ya, IP public yang bisa misalnya ini IP publicnya bentar. IP publicnya 82.243.244.1/32. Kalau ini 203.4288.77/32. Nah, ini masing-masing memiliki IP public ya. Ceritanya ini di internet. Ini juga di internet. Kalau di internet itu otomatis kalau portnya dibuka, dia pasti bisa ngeping gitu kan. Ping antara dia bisa ngeping ke sini. Buat gambar ya. Dia bisa ngeping ke sini, ke IP ini. Nah, ini juga. Nah, ini bisa saling ngeping kan ya. Akan tapi di belakangnya belum bisa ngeping gitu kan. Atau belum bisa mengakses daripada masing-masing jaringannya. Bagaimana caranya gitu kan? Ya udah nanti misalnya gitu
kita bikin satu yang ditentukan adalah pertama adalah firewall ya. Di masing-masing gitu ya, di masing-masing ini terus. Ini kita kita buat dulu di peraturannya, buka firewall di Ethernet yang LAN 1 ini ya. Mana. Setup firewall accept input. Input tergantung mau bebas ya, mau pakai yang dibuka port berapa gitu kan. Port berapa yang mengarah tapi accept input berarti input yang mengarah ke LAN-nya gitu kan, mengarah ke IP 1.2.19.210/24. Nah, ini juga sama ya, taruh. Kemudian setelah udah oke, ini kan dibuka gitu kan. Dia kemudian routing destination address-nya, address ke 10.201.10/24 melalui gerbangnya, melalui truknya, gateway lah, langsung aja gateway-nya itu adalah ini ya, 203.142. Karena yang di ping itu ya IP publiknya 28877. Nah, sekarang kita setting juga di sebelahnya gitu kan. Ini setup firewall accept input port mengarah ke IP-nya dia gitu kan, 10.200.10.201.10. Kemudian routing destination-nya ke 172.19.210.0. Gateway-nya adalah 182.103.244.1. Kira-kira ada pertanyaan nggak atau bingung nggak? Ini bagaimana cara biar si koneksi yang LAN yang sini di 172.19.210.0 network ini bisa mengakses yang di sini, dan begitu juga sebaliknya di sini bisa mengakses ke sini. Gimana, kira-kira ada pertanyaan nggak atau masih ada yang bingung nggak? Ini nanti sehubungan dengan tugas prakteknya ya. Halo, ada pertanyaan nggak, Vino? Pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Aman ya? Oke. Oke, saya lanjut aja ya. Kemudian perangkat internet walking gitu ya, di mana LAN dapat diperbesar dengan menggunakan repeater atau jalurnya bisa diperpanjang gitu atau diperluas ya dengan repeater. Repeater itu bisa juga dengan hubs, tapi hubs sudah jarang pakai ya. Bridge masih bisa lah fungsinya. Switch layer 2 itu tadi ya, switch layer 2 ya. Kemudian LAN dapat dihubungkan menggunakan router switch layer 3 gitu kan. Jadi ada dua alternatif ya. Di sini ada host, ada router switch layer 3, kemudian layer 2 atau bridge, kemudian hub atau repeater. Kemudian membuat koneksi LAN ya. Media jaringan yang dibutuhkan untuk membuat koneksi LAN adalah komputer. Jadi komputer itu sebagai hostnya. Sedangkan switch itu adalah digunakan sebagai penjembatan gitu dari koneksi antar beberapa node yang terhubung gitu kan. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau nggak pakai nggak pakai switch juga bisa, tapi dia hanya untuk peer to peer atau satu lawan satu gitu kan. Satu lawan satu, tinggal portnya kalau misalnya pakai UTP, kabelnya tinggal pakai kabel jenis cross ya, cross. Jadi bikin kabelnya jenis cross yang UTP-nya
Jadi dia bisa langsung bisa langsung transfer. Jadi teman-teman misalnya lupa gitu nggak bawa external hard disk, nggak bawa flash disk. Kemudian teman-teman tuh misalnya di sini mau ngopi data ke sini gitu ya. Ya udah kalau misalnya nggak ada switch juga atau nggak ada flash disk atau nggak ada external hard disk, ya udah bikin aja kalau koneksi UTP pakai kabel jenis cross gitu kan. Tinggal dimasukin ke port Ethernet, di port Ethernet tinggal dikasih IP segmen yang sama ya, misalnya 192.168.1.1, terus kemudian /24 atau netmax-nya 255.255.255.0. Nah, di sini juga bikin 192.168.1.2 gitu kan, beda satu hop gitu kan. Nah, untuk netmax-nya samain 255.255.255.0. Nah, setelah itu dicoba dicek ping gitu kan, ping di antara keduanya gitu, apakah replay atau tidak. Jika belum replay, pastikan juga apakah kedua komputer itu firewall-nya enable gitu, atau on gitu. Biasanya firewall itu memblocking gitu ya port ICMP ya secara default, atau tidak bisa melakukan testing untuk mengetahui koneksinya jalan atau enggak gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, lanjut aja lah. Dan pengiriman data pada data link ya. Oh, ini kebalik. Sini sih. Oh, bebas. Dan pengiriman data pada data link layer, di mana media access control adalah sebuah metode pengelolaan atau manajemen bagaimana suatu host dapat mentransmisikan data melalui medium ya, atau media. Ini masing-masing sudah mengirim datanya dengan sudah dalam bentuk frame kan. Kemudian ketika dua komputer meletakkan frame di atas media akses, sebagai contoh kabel jaringan, media akses kabel jaringan gitu kan. Jadi ini udah nyiapin gitu dua komputernya menggunakan datanya dengan frame gitu kan. Secara simultan atau berbarengan, maka akan terjadi collision atau tabrakan data ya, yang mungkin data yang ditransaksikan hilang atau rusak atau tidak akan sampai gitu ke tujuan ya. That's why kita membutuhkan switch gitu. Switch itu dapat mengatur ya arus data gitu kan. Jadi untuk menghindari collision, kalau hub masih kemungkinan terjadi collision data itu. Nah jadinya kan hal tersebut mengakibatkan frame itu hilang gitu ya, atau rusak datanya ya. Nah, juga mengakibatkan bagaimana solusinya ya, kirimnya secara bergantian. Jadi memakan waktu yang agak lama ya. Nah, bagaimana ya? Udah tentuin aja ditaruh di tengah-tengahnya dengan menggunakan switch gitu kan. Kemudian pengiriman data pada data link layer ya. Di sini contohnya share media access control for share media atau control access ya. I have a packet to send but it's not my turn, atau bukan giliran saya itu, saya akan menunggu gitu. Dia akan menunggu nih share medianya. Kemudian dia yang satu ini, host yang ini bilang saya tidak ada yang sesuatu yang untuk dikirim gitu kan. Nah, yang ini bilang juga my turn to send, I will send now. Jadi ketika dicek semua nih tidak ada aktivitas dari kedua node lainnya gitu kan. Nah, maka baru nih si ini akan mengirim datanya nih, entah tujuannya yang mana, ke sini kah gitu kan. Jadi metode control access adalah hanya satu station transmit yang dilakukan pada satu waktu gitu kan. Lalu device-nya itu akan melakukan transmisi, harus menunggu gilirannya, dan juga tidak ada collision atau tidak ada tabrakan data yang mengakibatkan data tersebut hilang. Lalu beberapa deterministic network menggunakan token posing token gitu ya. Contohnya menggunakan token ring dan FDDI. Kemudian media access control for share media contention based access gitu kan. Kalau ini berdasarkan control access. Nah, di sini dia nyoba nih si host 1, dia bilang I try to send when I'm ready. Jadi saya akan mencoba gitu mengirim ketika saya bersedia ya. Nah, sama-sama ternyata semua sama-sama sudah siap gitu untuk mengirim gitu kan. Nggak ada yang nganggur kan. Kemudian metode yang di sini adalah karakteristiknya adalah station can transmit at any time. Jadi bisa dikirim kapan aja gitu kan. Lalu
collision access, kemudian mechanism access to resolve contention, yakni CSMA ya. Kemarin udah dikasih tahu kan proses apa tuh media komunikasinya ya kan. Di sini misalnya menggunakan Ethernet atau wireless gitu. Ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Oke, lanjut lagi. Nah, ini teman-teman, jika teman-teman sekarang mungkin teman-teman kenalnya dengan komputer aja gitu ya, belum pernah ketemu dengan yang namanya desktop komputer atau komputer apa meja gitu kan. Ini adalah perangkat atau bagian daripada komputer tersebut untuk mengakses atau mengirim dan mendapatkan data pengiriman data ya menggunakan network interface card. Dia terkoneksi dengan motherboard yang menyediakan port untuk menghubungkan dengan jaringan menggunakan kabel ya. Kemudian sebagai penghubung antara komputer dengan jaringan LAN, lalu dikenal juga sebagai network adapter. Nah, contohnya seperti ini PCI ya. PCI tinggal plug gitu, kalau ada slot PCI-nya dia tinggal di-plug ke mainboard atau motherboard dan colok kabel yang terkoneksi ke jaringan atau perangkat switch. Lalu MAC address ya, di mana data link menyediakan koneksi antara dua komputer atau host dengan menggunakan pengalamatan secara fisik atau hardware addressing. Jadi berdasarkan fisik dia berjalan. Lalu komunikasi yang terjadi jika mana kedua host atau komputer yang berkomunikasi sudah tahu alamat fisik masing-masing. Jadi masing-masing sudah tahu nih. Misalnya host 1 sekian MAC address-nya. Nah, host 2 itu sekian. Jadi setiap komputer itu pasti nggak sama ya untuk MAC address-nya ya. Kemudian pengalamatan secara fisik biasa disebut MAC addressing gitu ya. MAC address diambil dari ID NIC masing-masing komputer. Jadi ID si network interface card-nya gitu kan. Kemudian MAC address juga merupakan identifikasi daripada hardware perangkat jaringan yang bekerja di layer 2 atau model OC ya, atau network interface card. Lalu identitas ini juga unik ya. Artinya tidak boleh ada NIC yang identitasnya hardware-nya harus sama. Jadi kalau ya itu ya, jadi tidak ada duplikasi nama ya untuk untuk MAC address ini ya. Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam hal transfer data. Kemudian identitas suatu NIC disertakan ketika kartu itu dibuat di pabrik. Jadi sudah dipasang ya ketika peralatan tersebut dibuat pada manufacturer-nya ya. Lalu bahwa semua perangkat yang dapat terhubung ke jaringan akan memiliki MAC address. Benar ya, teman-teman pasti udah pernah tahu ya. Apabila laptop kita memiliki satu Ethernet dan WiFi maka tahu MAC address. Ini contoh ya. Saya coba buka, kan saya terkoneksi dengan WiFi ya. Coba kita contoh, kita buka pakai tools CMD. Nah, ini ya. Kita coba cek MAC address-nya berapa ya. Nah, kita cek. Nah, ini adalah physical address kita ya, atau MAC address kita ya. MAC address saya gitu kan. Menggunakan wireless. Nah, ini adalah pengenalnya dia dengan menggunakan 00, 28, F8, F9, 7D, B0. Jadi ini angka heksadesimal ya. Nggak mungkin di situ nanti ada melebihi daripada F ya. Pasti paling terakhir itu adalah F. Karena dia adalah 16 ya, jumlahnya 16. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Yang ini nih ya, MAC address-nya ya. Jadi ketika kalian mau main jaringan, main security, kalian bisa nggak usah blok IP. IP kan bisa berubah-berubah kan. Nah, kalian blok aja, daftarkan MAC address-nya gitu kan. Di MAC address ini komputernya siapa gitu. Nanti firewall yang berlaku atau filter yang berlaku untuk MAC address ini apa, dia nggak bisa akses YouTube kah, nggak bisa VPN kah, nggak bisa apakah, tergantung kita atau tergantung rule atau SOP yang diterapkan kepada kantor tersebut atau organisasi tersebut ya. Kira-kira ada pertanyaan nggak teman-teman? Oke, kita lanjut aja ya.
MAC address itu terdiri dari 48 bit hexadesimal dengan format penulisannya seperti ini ya. Titik. Pokoknya 2 digit, 2 digit, 2 digit, 2 digit, 2 digit, 2 digit ya. Nah, di sini 24 bit pertama adalah vendor code atau kode daripada vendor atau manufacturer-nya gitu. Ini adalah yang 24 berikutnya adalah dia adalah serial number. Dia sudah ditentukan atau distandarisasikan oleh IEEE ya. Misalnya ini nama vendornya Cisco System IBM Corporation dengan alamat MAC address-nya bla 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 nih. Kalau saya tadi pakai apa ya? Oh, ini Intel ya. Pakai Intel. Ini manufacturer-nya adalah Intel. Kemudian address pada TCP/IP ya. Di sini ada application layer, di mana di dalamnya ada proses. Kemudian transport layer ada TCP/UDP ya. Di sini biasanya berupa port address ya. Misalnya TCP gitu, TCP-nya ya. Karena HTTP itu portnya berapa? 80 atau HTTPS 443, tergantung ya. Itu kan default, bisa juga buat menghindari hijacking atau diintip sama hacker, kita bisa bikin customisasi untuk portnya berapa gitu, port address-nya. Kemudian network layer-nya itu menggunakan IP ya, IP address. Teman-teman tahu kan IP address tadi kan sudah saya jelasin juga. Kemudian pada data link layer dengan physical layer atau di sini ada physical network, maka dia akan menunjukkan pada physical address. Yang tadi ya MAC address-nya gitu kan, berapa MAC address-nya. Kemudian ingat ya, pengalamatan komputer terdiri atas layer 2 Ethernet dan layer 3 IP gitu kan. Layer 2 berupa MAC address ada pada NIC ya, atau Network Interface Controller, Network Interface Card. Kemudian tidak pernah berubah gitu ya, di mana identitas nyatanya menyangkut sejak dia dilahirkan atau ketika dia di production gitu atau diproduksi. Kemudian layer 3 adalah berupa IP address, diset dengan software atau sistem operasi. Jadi yang menyediakan IP address ini adalah sistem operasinya ya, atau bisa berubah jika kita berpindah tempat gitu kan, masing-masing tergantung pemakaiannya, IP berapa yang digunakan. Untuk melakukan pengiriman data diperlukan kombinasi antara pengalamatan secara fisik berupa MAC address dan juga pengalamatan secara logik ya, IP address gitu kan. Misalnya MAC address-nya berapa, IP-nya berapa, ini komputernya siapa misalnya. Komputernya si Suci atau komputernya si Nicholas gitu kan. MAC address-nya berapa? Yaudah kita blok aja nih. Biar dia nggak bisa internetan nih, cuma bisanya nonton YouTube yang kemarin tuh yang naik sepeda gitu. Yang lain nggak bisa gitu. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Oke, lanjut aja ya. Nah, di sini mana MAC address, mana IP address. Nah, tadi kan saya udah coba kan pakai command prompt kan ini ya. Ini MAC address. Ini brandnya gitu kan. Nah, ini IP-nya. IP-nya ini nih IP-nya nih. Nah, dia dapat IP ini karena mendapatkan dari DHCP server ya, atau sebuah perangkat yang menyediakan menjadi pelayan atau menyediakan service DHCP ya, atau Dynamic Host Control Protocol gitu kan. Nah, sekarang kita masuk ke Ethernet ya, Ethernet. Jaringan Ethernet itu mendefinisikan layer 1 atau physical layer dan layer 2 data link layer gitu kan. Jadi ada dua layer, dia berada di dua layer. Kemudian Ethernet ease of maintenance atau scalability, jadi scalability low cost of installation dan upgrade. Kemudian untuk yang internet scalable, kecepatan akses ditawarkan oleh teknologi Ethernet dapat dengan mudah ditingkatkan ya. Tergantung nanti misalnya upgrade hardware-nya, dia sekarang udah melebihi bisa 1 GB ya. Terakhir tuh 1 GB ya, sekarang udah bisa 10 GB. Tergantung juga kabel yang dilewati itu hanya bisa 100 Mbps ya, sama aja bohong gitu kan. Misalnya kalian udah punya Ethernet dengan kapasitas dia bisa mentransmisikan kecepatan transfer data sebesar 10 GB ya. Tapi yang dipakai 1 GB ya udah 1 GB yang kepakai gitu kan. Cuma itu kan.
Nah, ini adalah metode CSMA CD ya, atau CD. Mana Ethernet menggunakan metode Carrier Sense Multiple Access. Kemudian dia bisa mendeteksi collision dalam hal pengiriman data ya, bahwa sebuah node atau sebuah komputer yang akan mengirim data ke jaringan itu dia awal-awalnya adalah memastikan dulu bahwa jaringan sedang tidak dipakai untuk transfer dari dan oleh host komputer lainnya. Jadi dia memberi sinyal mengetahui apakah jalur ini kosong gitu kan. Jika tahapan pengecekan bukan transmisi data lain dan terjadi tabrakan listrik, maka host komputer tersebut diharuskan mengulang permohonan request secara berulang-ulang ya. Dengan demikian maka jaringan efektif bisa digunakan secara bergantian. Lalu perkembangan jaringan internet yang selama ini sekedar di dalam ruang lingkup LAN, sekarang telah mencakup MAN atau Metropolitan Area Network dan WAN atau Wide Area Network. Jaringan metro, teman-teman udah tahu ya, kota besar itu satu kecamatan gitu kan, terkoneksi dengan fiber optik atau juga bisa dengan menggunakan wireless gitu kan. Kemudian perilisan menggunakan Ethernet switch. Nah, di sini pada switch network, message-nya dipanggil frame. Host A1 ingin mengirimkan frame ke host C3 gitu. A1 mengirimkan frame-nya ke host C3. Frame harus dilewatkan melalui switch ya. Jadi untuk menghindari collision data tersebut. Nah, di sini juga ternyata ada host juga atau ada node lain ya. Konektor di sini yang ujung lubang-lubang ini disebut juga port switch gitu kan. Nah, di sini host yang ini kirim frame ke switch cus gitu kan, ngirim frame, kemudian berupa dengan menggunakan kabel UTP ya. Nah, Ethernet switch-nya switching table. Jadi si switch itu nge-switching gitu kan. Ada tabel switchingnya gitu ya. Di sini ada 10, port 10. Port 10 itu digunakan oleh MAC address berapa? Port 13. Kita hitung ya, di sini bisa 1 2 3 4 sampai sini terus hitung lagi. Nah, di sini ini MAC address-nya berapa? Ada di port berapa gitu kan. Kemudian switch membaca destination address. Jadi si switch ini membaca dia mau ngirim kemana sih sebenarnya? Ya mau ke sini kan. Nah, yaudah nanti dikirimin ke yang C3 itu ada C3 itu MAC address-nya ya. Kemudian lakukan lookup table untuk baca nomor port. Jadi panggil dulu kan physicalnya gitu kan. Hardware-nya atau physicalnya MAC address sekian. Nah, yang dikirim mau masukin ke port berapa gitu kan, port apa gitu yang dikirim. Ya port 15 gitu ternyata ya. Kemudian switch mengirimkan frame ke port 15 gitu kan, jos gitu kan, ke port 15. Nah, dia akan menerima gitu si C3-nya ini dari port 15 itu dia menerima data frame daripada si A1 ini ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Coba kita coba. Masih.